Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Sipo, pria 29 tahun yang menikah 4 tahun yang lalu. Dia dan istrinya sangat menikmati kehidupan pernikahan mereka, tetapi mereka juga khawatir karena tidak kunjung dikaruniai anak. Mereka sudah berusaha supaya punya anak tetapi belum juga berhasil. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai hal ini. Setelah menemukan waktu yang tepat, mereka pun menjadwalkan konsultasi dengan dokter di rumah sakit terdekat. Beberapa hari kemudian, ketika dirinya sedang mandi, Sipo menemukan adanya benjolan pada salah satu testisnya. Sipo tidak pernah menyadari hal ini sebelumnya. Sebenarnya dia tidak ingin memberitahu istrinya tentang hal ini, tetapi dia memutuskan untuk memberitahu istrinya sebelum jadwal konsultasi dokter mereka. Mendengar hal ini, istri Sipo menjadi sangat khawatir. Apakah sebenarnya benjolan itu? Apakah hal ini yang menyebabkan mereka tidak bisa punya anak? Mereka pun bertanya-tanya pada diri mereka sendiri. Sesampainya mereka di rumah sakit, mereka langsung membahas benjolan yang ada di testis Sipo dengan dokter. Dokter itu menanyakan beberapa pertanyaan pada Sipo dan menjalankan beberapa pemeriksaan. Salah satunya adalah tes USG. Beberapa hari kemudian, hasil tes Sipo keluar, dan dokternya mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa dirinya mengalami kanker testis. Tapi Sipo harus menjalani tes biopsi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa benjolan itu benar-benar merupakan kanker. Sipo pun bertanya kepada dokter itu mengapa dirinya tidak merasakan gejala apapun sebelumnya. Dokter itu menjelaskan bahwa hanya 10% pasien merasakan sakit pada bagian testis yang mengindikasikan kanker. Kemudian 10% pasien lainnya tidak merasakan gejala sama sekali. Sedangkan sisanya, sebagian besar pasien kanker testis merasakan pembengkakan pada bagian testis sama seperti yang dirasakan Sipo. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan Sipo adalah menjalani CT scan untuk memastikan kankernya belum menyebar ke organ lain. Dokter itu menjelaskan bahwa dirinya perlu menjalani CT scan pada bagian dada dan perut untuk melihat apakah kankernya sudah menyebar. Hal ini sangat penting karena kalau kanker testisnya belum menyebar, maka kemungkinan besar Sipo bisa pulih seperti semula. Sipo sangat lega mendengar bahwa masih ada kemungkinan dirinya untuk sembuh. Mereka kemudian menjadwalkan CT scan beberapa hari kemudian. Sipo dan istrinya sangat khawatir mengenai hasil CT scan ini. Apakah hasilnya akan baik-baik saja, atau apakah sebaliknya? Mereka berdua tidak sabar untuk mengetahui hasil CT scan ini. Apa yang harus mereka lakukan untuk mengurangi rasa khawatir ini? Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sesampainya di rumah, Sipo dan istrinya kedatangan tamu, yaitu salah satu teman kerja Sipo. Teman Sipo ini datang untuk menanyakan kabar Sipo, karena beberapa hari ini dia menyadari bahwa Sipo lebih diam dari biasanya. Dia merasa ada yang salah dengan Sipo, sehingga dia memutuskan untuk mengunjunginya. Dia tidak tahu bahwa Sipo baru saja pulang dari rumah sakit. Sipo sangat senang melihat kedatangan salah satu teman baiknya ini. Dia merasa sangat khawatir mengenai diagnosa kankernya.
Dia senang bisa berbicara dengan seseorang, terlebih lagi teman baiknya. Ketika Sipo menceritakan tentang kondisinya, istri Sipo mulai menangis. Dia sangat sedih membayangkan kemungkinan bahwa suaminya bisa meninggal akibat kanker. Teman Sipo menenangkan mereka berdua dan memberitahu mereka bahwa mencemaskan kemungkinan terburuk hanya akan membuat mereka merasa tidak punya harapan. Kemudian teman Sipo mengatakan bahwa dirinya akan menceritakan tentang seseorang yang bernama Yesus Kristus yang sudah banyak menolong dalam kehidupannya. Sipo dan istrinya pernah mendengar tentang Yesus Kristus, tapi mereka tidak tahu banyak tentang sosok ini. Teman Sipo kemudian membuka salah satu bagian dalam Alkitab yang berbunyi, "Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku, pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku." Sipo kemudian mengatakan bahwa ayat ini sangat memberkati dia di saat kesedihan dan kecemasan sedang dirasakannya. Kemudian temannya membuka bagian lain dalam Alkitab yang berbunyi, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali." Ayat ini sangat bermakna, namun Sipo tidak memahaminya. Teman Sipo menjelaskan bahwa karena Allah adalah Tuhan Maha Baik dan Maha Pengasih, maka kita memuji namanya. Dia adalah Allah yang murah hati, yang berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit, termasuk kanker testis yang dialami Sipo. Allah yang mau menebus dari dosa-dosa kita. Artinya, Allah menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan mengangkat kita ke tempat yang penuh dengan kasih dan kemuliaan-Nya. Berkat-Nya memperbaharui kita sehingga kita bisa merasa muda kembali. Beberapa hari kemudian Sipo dan istrinya kembali ke rumah sakit untuk melihat hasil CT scan Sipo. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa kanker testis Sipo belum menyebar ke organ lain. Mendengar hal ini, Sipo dan istrinya sangat lega. Meskipun begitu, dokter mengingatkan bahwa hal ini bukan berarti Sipo pasti akan sembuh. Tapi mereka tetap lega karena Sipo memiliki kemungkinan besar untuk sembuh. Apa yang harus dilakukan Sipo selanjutnya? Pertama-tama dokter menyarankan supaya Sipo melakukan prosedur penyimpanan sperma dalam bank sperma. Hal ini penting karena perawatan kemoterapi setelah operasi kemungkinan besar bisa merusak sperma Sipo dan meningkatkan risiko abnormalitas genetik. Mereka menjadwalkan prosedur ini 1 minggu kemudian. Setelah prosedur penyimpanan sperma, Sipo dan dokternya kemudian menjadwalkan tanggal operasi. Operasinya juga berjalan dengan lancar. Dokternya menjelaskan bahwa kankernya sudah terangkat, tapi Sipo masih harus menjalani terapi radiasi untuk memastikan kankernya tidak muncul kembali. Rangkaian pengobatan ini memberikan Sipo 98% kemungkinan untuk sembuh secara total. Selama terapi radiasi dilakukan, Sipo merasa lemas selama 1-2 minggu sesudahnya. Tapi sesudah itu dia merasa baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian setelah rangkaian terapi radiasinya selesai, Sipo kembali menemui dokternya untuk mendiskusikan kemungkinan mereka untuk mempunyai anak. Dokternya menjelaskan bahwa kalau mereka ingin mempunyai anak, mereka bisa menggunakan sperma yang sudah disimpan sebelum operasi Sipo dilakukan. Keputusan tetap berada di tangan Sipo dan istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk datang kembali setelah memikirkan hal ini secara matang.
Setelah diperbolehkan pulang, Sipo dan istrinya sangat senang karena akhirnya mereka berhasil melewati berbagai rangkaian pengobatan, mulai dari operasi sampai kemoterapi, bahkan sekarang mereka punya kemungkinan untuk punya anak. Mereka merasa sangat beruntung, tapi kemungkinan kanker itu akan kembali tetap mengganggu pikiran mereka. Sipo dan istrinya kemudian mengingat salah satu ayat yang dibacakan teman mereka tentang memiliki kekuatan seperti burung Raja Wali. Sipo meminta temannya ini untuk menceritakan lebih jauh mengenai Yesus Kristus. Temannya kemudian membuka bagian yang sama dalam Alkitab yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Setiap kita telah berdosa di hadapan Allah. Pemberontakan kita inilah yang telah memisahkan kita dengan Allah. Tapi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita ini. Bagaimana caranya? Allah mengirimkan putranya, Yesus Kristus, untuk mati menggantikan kita. Pada bagian lain dalam Alkitab dituliskan bahwa, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386, 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.